Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika untuk menghadapi UTBK tahun 2022. Kita membahas soal yang pertama, energi E yang diperlukan untuk membentuk sebuah gelembung bergantung pada tegangan permukaan T yang satuannya Newton per meter dan luas area S melalui hubungan E sama dengan T pangkat A dikali S pangkat B. Maka soal ini kita selesaikan dengan menggunakan analisis dimensi dengan tegangan permukaan T, satuannya Newton per meter atau sama dengan kilogram meter per second kuadrat dibagi meter. Maka tegangan permukaan ini satuannya kilogram per second pangkat 2. Maka dimensinya adalah M dikali T pangkat minus 2. Sedangkan luas area S satuannya meter pangkat 2. Maka dimensinya adalah L pangkat 2. Kemudian energi yang satuannya Joule atau sama dengan kilogram meter pangkat 2 per second pangkat 2 atau sama dengan kilogram meter pangkat 2 kali second pangkat minus 2. Maka dimensinya M L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Maka kita bisa tuliskan di luas kiri M kali L pangkat 2 T pangkat minus 2 sama dengan M kali T pangkat min 2 pangkat A dikali L pangkat 2 pangkat B, atau sama dengan M pangkat A dikali L pangkat 2B dikali T pangkat min 2A. Maka kita bisa samakan luas kiri yaitu M kali L pangkat 2 T pangkat minus 2 dan luas kanannya M pangkat A kali L pangkat 2B kali T pangkat minus 2A. Maka untuk M di luas kirinya berpangkat 1, luas kanannya pangkat A, berarti A nya itu nilainya sama dengan 1. Untuk L di luas kirinya berpangkat 2, di luas kanan berpangkat 2B. Maka ini kita dapatkan B sama dengan 2/2 yaitu 1. Dan untuk T di luas kirinya berpangkat minus 2, di luas kanannya berpangkat minus 2A. Maka A nya sama dengan 1 ya. Sehingga A ditambah B sama dengan 1 tambah 1 yaitu 2. Jawabannya adalah D. Oke, kita membahas soal yang kedua. Sebuah balok bermasa 1,0 kg bergerak di bidang datar yang kasar kemudian mendaki pada sebuah bidang miring yang licin. Panjang bidang miring 1,0 meter dan sudut kemiringan 30 derajat. Mula-mula balok bergerak di bidang datar yang kasar. Gaya gesek balok dan bidang datar sebesar 1,0 Newton. Usaha oleh gaya total yang bekerja pada balok sampai ujung lintasan bidang miring adalah min 6 Joule. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, panjang lintasan balok di bidang kasar adalah titik-titik. Pertama kita menggambar lintasan dari balok. Mula-mula balok bergerak pada lintasan mendatar yang kasar dari titik 1 ke titik 2 yaitu dasar bidang miring dengan panjang lintasan delta X. Kemudian balok menaiki bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat sampai di titik 3 yaitu ujung lintasan bidang miring. Balok karena licin, balok menaiki bidang miring
bekerja gaya gravitasi yaitu sebesar mg sin theta atau sin 30 derajat sepanjang bidang miring yang panjangnya S yaitu 1,0 meter. Diketahui pada soal gaya gesek sebesar 1,0 meter. Gaya gesek ini bekerja pada balok yang bergerak pada bidang datar. Pada soal diketahui usaha total sepanjang pergerakan balok yaitu dari titik 1 sampai ke titik 3 W123 itu sama dengan min 6 Joule atau W12 ditambah W23 sama dengan min 6 Joule. Sedangkan usaha dari titik 1 ke titik 2 W12 itu sama dengan min F dikali delta X, karena titik 1 ke titik 2 itu hanya bekerja gaya gesek. Kemudian usaha dari titik 2 ke titik 3 itu sama dengan min mg sin theta dikali S. S ini adalah panjang lintasan dari titik 2 ke titik 3 ya, yaitu panjang lintasan bidang miring, minus karena gaya yang bekerja yaitu mg sin theta pada balok berlawanan dengan arah perpindahan dari titik 2 ke titik 3. Maka kita bisa tuliskan min F dikali delta X min mg sin 30 dikali S sama dengan min 6 Joule. F nya 1 ya, berarti ini min 1 dikali delta X min 1 dikali 10 dikali sin 30 yaitu setengah dikali S nya 1 sama dengan min 6. Di min delta X min 5 sama dengan min 6. Maka min delta X sama dengan min 1. Berarti delta X nya sama dengan 1 meter. Jadi panjang lintasan balok di bidang kasar adalah 1 meter. Jawabannya E.
Oke, kita membahas soal yang ketiga. Sebuah balok bermassa M besar terletak pada bidang datar yang licin. Di atas balok itu ditempatkan balok lain bermassa M kecil. Besar koefisien gesek statis antara permukaan kedua balok adalah μs, dan percepatan gravitasi setempat adalah g. Selanjutnya, balok M besar didorong dengan gaya mendatar F. Agar kedua balok tetap bergerak bersama-sama, nilai maksimum F adalah Agar kedua balok tetap bergerak bersama-sama, maka balok M besar dan M kecil ini menjadi satu sistem. Maka menurut hukum kedua Newton, F sama dengan M kecil ditambah M besar dikali percepatan kedua balok atau percepatan sistem M kecil dan M besar. Untuk mencari percepatan sistem, maka kita coba meninjau balok M kecil ya. Balok M kecil, karena gaya F mendorong balok M besar ke kanan, maka balok M kecil ini cenderung bergeser ke kiri, sehingga gaya geseknya berarah ke kanan, yang searah dengan percepatan sistem. Maka untuk M kecil, menurut hukum kedua Newton, kita bisa tuliskan F kecil sama dengan M kecil dikali A. Dengan gaya gesek F kecil ini sama dengan μs dikali mg sama dengan ma. Karena gaya gesek ini hanya bekerja pada M kecil dan M besar ya. Dengan M besar dan lantai tidak bekerja gaya gesek. Sehingga ini kita coret, maka kita dapatkan percepatan A-nya sama dengan μs dikali G. Maka gaya F paling besar yang bekerja pada sistem agar kedua balok tetap bergerak bersama-sama adalah M kecil ditambah M besar dikali μs kali G. Jadi jawabannya E. Oke, kita membahas soal yang keempat. Seorang pemain menendang bola yang diam di tanah di titik A sehingga bola bergerak naik dengan sudut elevasi 37 derajat. Percepatan gravitasi setempat 10 meter per second kuadrat serta gesekan bola terhadap udara dapat diabaikan. Jika bola jatuh kembali ke tanah di titik B 6 detik setelah ditendang, maka jarak horizontal antara titik A dan titik B sama dengan G. Kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep gerak parabol. Dari titik A, bola ditendang dan jatuh di titik B dengan sudut elevasi 37 derajat. Bola ditendang pasti memiliki kecepatan awal V0. Waktu dari titik A ke titik B atau waktu selama di udara itu sama dengan 6 detik. Dengan TAB ini diberikan oleh 2 V0Y dibagi gravitasi. Atau sama dengan 2 V0 sin 37 derajat dibagi gravitasi. Maka 6 sama dengan 2 V0 dikali sin 37 itu 3/5 dibagi 10. K ini 3 kita coret lagi, maka kita dapatkan V0 nya sama dengan 50 meter per second. Maka jarak horizontal antara titik A dan titik B kita cari dengan menggunakan AB itu sama dengan V0x dikali TAB. Dengan V0x itu adalah V0 cos 37 derajat dikali TAB. Yaitu sama dengan 50 cos 37 itu adalah 4/5 dikali TAB nya 6.
Ini 5 kita coret, tinggal 10 dikali 4, 40 dikali 6, maka AB-nya adalah 240 meter. Jawabannya C. Oke, berikutnya untuk soal yang kelima. Muatan titik A 1 mikrocoulomb berada di X sama dengan 0 cm dan muatan titik B 4 mikrocoulomb berada di titik X sama dengan 60 cm. Di titik X sama dengan 30 cm diletakkan muatan titik C. Jika energi potensial sistem muatan adalah 0, muatan titik C sama dengan titik-titik. Posisi ketiga muatan dapat kita gambarkan sebagai berikut, yaitu titik 0 terletak muatan A 1 mikrocoulomb, kemudian titik 60 cm terdapat muatan B yaitu 4 mikrocoulomb dan muatan C berada pada 30 cm. Energi potensial listrik diberikan oleh P sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Maka energi potensial sistem ketiga muatan EP sistem itu sama dengan K dikali QA kali QC per RAC ditambah K dikali QA QB per RAB ditambah K dikali QB kali QC per RBC. EP sistem 0 maka sama dengan K dikali QA kali QC per RAC ditambah K dikali QA kali QB per RAB ditambah K dikali QB QC per RBC. K nya kita coret, ini 0 sama dengan QA nya 1 dikali QC per RAC nya 0,30 cm ya, ditambah QA nya 1 dikali QB nya 4 dibagi RAB yaitu 60 cm 0,6 meter ditambah QB nya 4 mikrocoulomb dikali QC dibagi RBC. RBC nya 30 cm yaitu 0,3. Maka kita tuliskan menjadi QC per 0,3 ditambah 4 QC per 0,3 berarti 0 sama dengan 5 QC per 0,3 ditambah 4 per 0,6 atau min 2 per 0,3 sama dengan 5 QC per 0,3. Kan kita coret 0,3 nya, maka kita dapatkan QC itu sebesar min 2 per 3 min 2 per 5 ya, min 2 per 5 mikrocoulomb. Jadi jawabannya C.